Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 pembelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan pembacaan doa tersebut, semoga menambah keberkahan ilmu yang akan kita pelajari nanti, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat jasmani, sehat jasmani maupun rohani. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan dua gambar di bawah ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama adalah tentang tata surya yang ada di alam semesta ini. Mulai dari matahari, kemudian matahari dikelilingi dengan planet-planet, terus mereka berputar pada planet-planet ini berputar pada porosnya, mengelilingi matahari juga. Dan kemudian di gambar kedua bisa kalian lihat di situ ada sekelompok orang yang sedang mengantarkan jenazah. Nah, ternyata anak-anak, benda-benda di langit ini ada yang menggerakkan, ada yang mengatur. Kemudian makhluk hidup, semua yang ada di alam semesta ini tidak akan kekal, mereka akan meninggal. Nah, ini adalah contoh sederhana yang akan kita bahas terkait dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk Asmaul Husna yang pertama adalah As-Somad, yang artinya yang maha dibutuhkan, tempat meminta. Kemudian dalil tentang Asmaul Husna As-Somad ini terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Artinya apa? Semua makhluk di dunia ini membutuhkan Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, apabila kita memiliki masalah, hati kita tidak tenang, kemudian banyak sekali beban-beban yang kita tanggung, kita tidak usah merasa sedih atau merasa kecewa, karena kita memiliki Allah. Allah mempunyai sifat As-Somad, yaitu yang maha dibutuhkan. Ketika kita memiliki masalah, insya Allah Allah akan selalu menyediakan solusi untuk hambanya. Nah, kemudian perilaku apa saja yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat As-Somad, kita akan bahas satu persatu. Perilaku pertama adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah ini merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kemudian, pelaksanaan ibadah ini juga dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, dan lain sebagainya. Itu semata-mata adalah kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Next, selanjutnya yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Nah, orang-orang beriman akan meyakini bahwa semua kenikmatan
yang ada pada dirinya adalah berasal dari Allah. Dengan berdoa kepada Allah, kita akan terhindar dari segala macam musibah dan kesusahan. Kita akan senantiasa optimis, kita akan senantiasa berpikir positif, dan kita akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah karena doa adalah kekuatan bagi kaum muslimin. Selanjutnya, perilaku yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Allah menyukai hambanya yang suka berbuat kebaikan. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka akan diberikan sebuah balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah juga merupakan zat yang maha pemberi. Semua yang diterima oleh makhluk adalah pemberian Allah. Contohnya, kita sering bersedekah, kita sering membantu orang tua, kita sering belajar. Nah, itu merupakan amal-amal soleh yang harus kita kerjakan. Dan sebelum kita mengerjakan semua aktivitas kita, jangan lupa untuk mengawali dengan berdoa agar Allah menambahkan keberkahan di setiap aktivitas kita. Nah, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir, artinya yang maha berkuasa. Kemudian dalilnya ada di Quran surat Al-Qamar ayat 42. Simak baik-baik ya, Umi akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Nah, firman Allah tersebut menegaskan bahwa Allah maha kuasa untuk memberikan balasan bagi orang yang berdusta. Para pendusta adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Allah akan berkuasa memberikan azab kepada mereka karena telah mengingkari Allah. Dan Allah juga berkuasa untuk memberikan pahala bagi mereka orang yang beriman kepada Allah. Kemudian kita lanjut ke contoh perilaku yang mencerminkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Muqtadir. Yang pertama adalah mematuhi perintah Allah. Nah, sebagai makhluk kita wajib menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kalau tidak demi kebaikan makhluknya. Kemudian sifat yang kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia memiliki tugas yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Hewan dan tumbuhan ini merupakan ciptaan Allah yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kita harus memberikan hak-hak hewan maupun tumbuhan. Salah satunya dengan kita tidak melakukan penebangan liar, dengan kita tidak menyiksa binatang, dan lain sebagainya. Sifat yang ketiga atau perilaku yang ketiga adalah tidak bersikap takabur. Nah, takabur ini artinya sombong ya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Nah, karena kita yakin bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah adalah Al-Muqtadir, artinya yang maha berkuasa. Dengan begitu, orang-orang beriman harus memiliki sikap tawadu,
baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ia merasa dirinya kecil di hadapan Allah sehingga ia tunduk dan patuh. Ia tidak merasa lebih hebat dari orang lain dan memiliki sifat rendah hati. Nah, dengan sifat-sifat tawadu atau rendah hati ini akan menjadikan manusia sadar bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Allah Al-Muqtadir, Allah yang Maha Berkuasa. Kita adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan dan daya apapun. Jadi, Umi harap kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang takabur, insya Allah. Selanjutnya, Asmaul Husna. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Artinya apa? Yaitu Maha mendahului. Nah, kemudian Allah ini memiliki sifat Al-Muqaddim yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah Maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya, keberadaan Allah lebih dahulu dari ciptaannya. Jadi, sebelum alam semesta ini, Allah sudah ada terlebih dahulu karena Allah memiliki sifat Al-Muqaddim, artinya yang Maha mendahului. Nah, selanjutnya ada beberapa sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sifat Asmaul Husna Al-Muqaddim ini. Yang pertama adalah rajin membaca atau rajin mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan tahu, oh ternyata Islam seperti ini. Oh ternyata kalau misalnya kita sedih, ada Allah. Oh ternyata kalau misalnya kita lagi kecewa, kita lagi tidak bahagia, ada sebagian teman kita yang bersifat iri kepada kita, kita tidak boleh membalasnya. Kita punya Allah. Nah, yang kedua, meneliti ciptaan Allah. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Kita dapat belajar astronomi melalui benda-benda di langit. Kemudian, para ilmuwan biologi juga bisa mempelajari tentang ilmu makhluk hidup dari makhluk hidup yang Allah ciptakan, kayak misalnya tumbuhan, kita bisa mengetahui cara perkembangbiakannya. Kemudian ada ilmu tentang IPA. Nah, itu merupakan hasil dari penelitian akan ciptaan Allah. Kemudian selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa kita harus patuh kepada orang tua? Kita harus hormat kepada orang tua. Coba perhatikan, coba kita renungkan, orang tua adalah orang yang mampu mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. Misalnya ayah kita yang seharian bekerja panas di bawah sinar matahari, atau mungkin letih, lelah sepanjang hari. Demi apa? Demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Kemudian ibu kita yang setiap hari dari pagi sampai malam beliau harus menyiapkan makanan untuk kita, menyiapkan segala keperluan kita, dan lain sebagainya. Banyak sekali pengorbanan orang tua yang tidak akan kita bisa membalasnya. Nah, untuk itu, dengan memiliki sikap hormat dan patuh kepada mereka menjadi kebahagiaan tersendiri untuk orang tua kita. Insya Allah. Selanjutnya yaitu al-baqi. Artinya
kekal. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, yang artinya bahwa Allah ini abadi dan tidak pernah rusak. Allah berbeda dengan makhluknya, pasti ya. Kemudian semua makhluk akan mengalami kematian. Hewan juga akan mengalami kematian, tumbuhan akan mengalami kekeringan, punah, dan mati. Sedangkan manusia juga sama halnya dengan mereka, manusia juga akan mengalami kematian. Tetapi karena Allah berbeda dengan makhluknya, Allah memiliki sifat al-baqi, artinya Allah itu maha kekal. Allah tidak akan pernah rusak. Dan dalil tentang Al-Baqi ini Allah sampaikan di dalam Quran surat At-Toha ayat 73. Umi akan membacakan suratnya, silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihar wallahu khairu wa abqa. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa semua yang memiliki permulaan akan memiliki akhir. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan semua memiliki permulaan. Manusia dan hewan permulaannya dilahirkan. Tumbuh-tumbuhan permulaannya dari bibit. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, makhluk-makhluk tadi akan mati atau rusak. Kemudian ada beberapa sikap yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah memiliki sifat al-baqi. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah selama di dunia. Nah, dunia ini merupakan ladang ibadah, sehingga apapun yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sikap yang kedua adalah ikhlas dalam beramal soleh. Artinya, amal ibadah yang diterima Allah ini adalah amal ibadah yang ikhlas. Artinya berniat hanya kepada Allah, bukan karena ingin mendapat pujian, sanjungan, atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman serta Ar-Rahim, maka selagi kita berusaha, berikhtiar, berdoa, maka Allah akan memudahkan semuanya. Amin, insya Allah. Nah, baiklah anak-anak, mungkin penjelasan materi PAI di pertemuan kedua kita cukupkan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, bisa sampaikan ke Umi atau Ustadznya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada banyak kata yang kurang tepat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.